Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus DKM Masjid As-Salam Al-Jami' dan seluruh jamaah yang insyaallah kita semua sama-sama dalam perlindungan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa mengawali hidup kita dengan ibadah lewat pelaksanaan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Marilah seperti biasa kita mengawali ta'lim kita dengan pembacaan Ummul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karomah Fatihah ini Allah senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat. Allah memberikan kesehatan kepada kita baik lahir ataupun batin. Allah anugerahkan rizki yang berkah dan berlimpah serta keturunan yang solih dan solihah. Semua urusan dunia dan akhirat kita diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hajihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahabba muttafaqun alaih. Wa bi riwayatin qala qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaqu bihim qala al-mar'u ma'a man ahabba. Diriwayatkan dari sahabat yang namanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u seseorang itu ma'a man ahabba akan bersama orang yang dicintainya. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain dikatakan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yuhibbul qauma. Seseorang itu mencintai satu kaum.
walamma yalhaqu bihim, tapi dia belum bisa berjumpa, belum bisa bertemu. Qala, maka Nabi menjawab, almar'u ma'aman ahabbah, seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Ini ada 3 hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita bahas ini. Yang 3 hadis ini redaksinya, matannya, poinnya sama. Saya akan bacakan 3 hadisnya supaya nanti kita bisa kasih penjelasan sekaligus. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna a'rabiyan qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matas sa'ah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik anna a'rabiyan, bahwasanya orang Arab pedalaman, orang Baduy, qala li Rasulillah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matas sa'a. Pertanyaannya, orang Baduy itu bilang, matas sa'a, wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Qala Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, ma'a'dadtu laha, apa persiapanmu tentang itu? Qala, dia menjawab, hubbullahi wa rasulihi, modal saya ketika menghadapi hari kiamat, kalau memang itu saya terjadi dan saya alami, hubbullah wa rasuli, saya hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ma'adatu laha min kasiri saumin wala sholatin wala shadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Saya enggak punya persiapan ibadah seperti puasa sunnah yang banyak, sholat sunnah yang banyak, sedekah, walakinni uhibbullaha wa rasulah, tapi saya hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Ini sebenarnya masih ada 1 hadis lagi, tapi redaksinya sama. Almar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan bersama orang yang dicintai. Jadi kesimpulannya begini. Orang itu nanti di akhirat akan dipertemukan dan dipersatukan kepada orang yang dicintainya. Masalahnya adalah kepada siapa kita ini menumpahkan rasa cinta kita kepada orang lain. Karena boleh jadi ketika kita salah meletakkan cinta kita, ini akan berakibat fatal dalam kehidupan kita, baik dunia ataupun akhirat. Maka di sini ada penjelasan, wallabju amun likauni kullu muhibbin ma'a mahbubihi min khairin aw syarrin. Lafaz hadis secara umum, kullu muhibbin, setiap orang yang mencintai, setiap pecinta, ma'a mahbubihi, dia akan bersama orang yang dicintainya, min khairin, baik itu yang dicintai adalah orang baik, au syarrin, atau orang yang buruk, orang jahat. Nah, tadi saya katakan, kalau kita salah dalam meletakkan cinta kita, maka ini bisa berakibat fatal. Dilanjutkan penjelasannya, paman ahabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang mencintai Rasulullah,
Karena beliau ini kekasih Allah, orang baik, pemimpin yang akan membawa kita menuju kebahagiaan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Maka orang yang cinta kepada Rasulullah, kana ma'ahu bil jannah, maka dia akan bersama Rasulullah di dalam surga. Makanya ada hadis lain di mana Rasulullah bersabda, man ahabbani kana ma'i bil jannah. Siapa yang cinta kepada aku, maka dia akan berada bersamaku di dalam surga. Nah, ini permasalahannya tadi, bahwa kita ini dituntut agar memiliki rasa cinta yang lebih besar kepada Rasulullah daripada kepada yang lain, termasuk keluarga kita, istri kita, anak kita, orang tua kita. Kalau ternyata cinta kita lebih besar terhadap yang lain ketimbang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini berarti kita masuk dalam kategori la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba li nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Enggak akan sempurna iman seseorang kalau aku tidak lebih dicintai daripada dirinya sendiri, hartanya, wa waladihi anak-anaknya, wa walidihi orang tuanya, wan nasi ajmain dan seluruh manusia. Artinya apa? Kita enggak boleh punya rasa cinta lebih besar terhadap yang lain ketimbang cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Ini kita ngomongin cinta nih. Jadi udah tua bangka nih, kita kan pernah ngalamin yang namanya cinta. Orang kan kalau lagi jatuh cinta itu semangat. Apapun akan dilakukan demi membuktikan cintanya. Bahkan terkadang sesuatu yang gak bisa dia bisa-bisain. Karena begini, kita umat Nabi Muhammad ini tidak akan bisa melaksanakan syariat agama Islam ini dengan baik tanpa memiliki rasa cinta yang utuh terhadap sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak bisa menjalankan agama ini dengan benar kalau kita enggak punya rasa cinta yang besar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena cinta ini begitu dahsyat menggerakkan perilaku seseorang di luar batas kemampuannya. Sehingga apapun akan dilakukan demi menunjukkan cintanya terhadap orang yang dicintainya. Kita sering dengar syair orang yang lagi jatuh cinta. Ada syair dari Oma Irama, ada syair dari Ona Sutra. Gunung tinggi kan aku daki, lautan luas aku seberangi. Ini orang yang bikin kalimat ini enggak ngukur diri. Gunung tinggi kan aku daki, boro-boro naik gunung, naik pun mangga aja kita nggak bisa. Lautan luas akan aku seberangi, boro-boro kita berenang nyebrangin laut. Kecebur di empang aja kelelep. Tapi itulah ungkapan rasa cinta yang disebutkan orang itu terkadang bisa melampaui batas kemampuannya.
kita nggak bisa menjalankan syariat ajaran yang dibawa oleh Rasulullah kalau kita nggak cinta kepada sosok Rasulullah. Makanya kita lihat dalam sejarah para sahabat ini bukan sekedar beriman kepada Nabi, tapi mereka memiliki rasa cinta yang begitu besar. Makanya jangankan perintah sholat berjamaah, perintah perang, mereka semangat menyambut perintah tersebut. Mereka berbondong-bondong keluar menuju medan perang dengan indahnya. Bahkan para sahabat dulu kalau lama enggak perang, mereka nanya, "Ya Rasulullah, kapan ini kita perang lagi?" Saking cintanya sama Rasulullah. Kalau kita orang Purinawala ada enggak yang nanyain sama pimpinan, kapan kita perang ke Palestina? Boro-boro perang disuruh kerja bakti aja sama RT sama RW pada kabur. Alasan. Jadi para sahabat ini karena cintanya kepada Rasulullah, ketika diperintahkan oleh Rasulullah, bahkan ketika dilarang, mereka semua kerjakan. Ini para sahabat Nabi dulu, orang-orang Arab itu punya kebiasaan minum khamr. Kebiasaan ini sudah mendarah daging, termasuk para sahabat Nabi dulu yang awal-awal Islam. Tapi ketika Rasulullah sampaikan tentang ayat larangan orang minum khamr ini pelarangannya sampai ada 3 proses. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan larangan pengharaman tentang khamr ini melalui 3 tahap. Ada 3 ayat. Yang pertama dalam bentuk pertanyaan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Qul innama huwa, sesungguhnya keduanya itu ada manfaat dan ada dosa. Wa ismuhuma akbaru min nab'ihima, dan mudorotnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Itu pertama tuh, pelarangan tentang khamr. Kenapa? Karena Allah tahu ini orang Arab ini kalau ama minum khamr udah mendarah daging. Kita minum mabok paling kalau lagi ada hajatan. Orang Arab dulu bangun tidur khamr buat kumur-kumur. Yang kedua, larangan khamr itu Allah turunkan ayat, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, jangan engkau dekati sholat, wa antum sukara, sementara kamu dalam keadaan mabuk. Kan itu belum diharamin khamr. Karena nas Qur'annya Allah menunjukkan kepada orang-orang beriman, kalau kamu lagi mabok jangan sholat, atau kalau udah dekat waktu sholat jangan mabok. Belum diharami. Nah, setelah tahapan ayat yang ketiga Allah turunkan innamal khamru wal maisiru wal ansamu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu. Keras itu larangan, tinggalkan semua itu. Maka semua para sahabat, orang-orang Arab baik di Mekah atau di Madinah yang punya gentong-gentong besar buat menyimpan arak itu dipecah-pecahin, sehingga digambarkan Madinah itu banjir dengan khamr. Walaupun larangan itu sudah mendarah daging atas kebiasaan mereka sehari-hari, tapi karena cintanya kepada Rasulullah, maka semuanya itu dilaksanakan. Jadi kita nih ngejalanin agama ibadah nggak sempurna.
Kalau kita nggak punya rasa cinta yang lebih terhadap Allah dan Rasulullah melebihi cinta kita kepada yang lain. Ada ayat di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 24. Ntar boleh dibuka tuh. Atau yang bawa HP buka. Kata Allah begini. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ajwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakitu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ini surat At-Taubah ayat 24. Ini buat renungan kita nih, buat ngukur rasa cinta yang ada di hati kita terhadap Allah dan Rasulullah dengan yang lain. Kul, katakan hai Muhammad. Kalau Imam Nawawi dalam kitab Tafsir Munirnya mengatakan buat Nabi Muhammad, kul ya asyrafal khalqi. Katakan wahai semulia-mulianya makhluk. Ini adabnya Imam Nawawi. Jadi setiap menyebut nama Rasulullah, beliau selalu menghadirkan kalimat ya asyrafal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Katakan hai Muhammad, in kana aba'ukum, jika orang tua kalian, wa abna'ukum, jika anak-anak keturunan kalian, wa ikhwanukum, jika saudara-saudara kalian, wa ajwajukum, jika pasangan-pasangan hidup kalian. Kalau suami berarti istri, kalau istri berarti suami-suami kalian. Wa asiratukum, dan orang-orang yang terdekat dalam hidup kalian. Kalau istilah sekarang, wa asira, orang yang dekat dalam pergaulan kita itu istilah kerennya besti. Jika besti-besti kalian, wa amwalun iktarabtumuha, dan harta-harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, atau perniagaan bisnis yang kalian takutkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan jika rumah-rumah, tempat-tempat tinggal atau pilak-pilak yang kalian sukai, ahabba ilaikum minallah, 8 hal tadi lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fisabilillah, yang dengan kecintaanmu yang begitu cenderung terhadap 8 hal tadi meninggalkan jihad kepada Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu ay pantajiru, maka tunggu tanggal mainnya, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai masanya Allah menurunkan ajab buat kalian. Kita diancam oleh Allah akan mendapatkan sanksi hukum kalau kita punya rasa cinta terhadap yang lain dalam bentuk duniawi tadi melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Akan diajab. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Di ujung ayat ini Allah ngasih isyarat. Orang yang lebih cinta terhadap 8 hal tadi ketimbang Allah dan Rasulnya, itu termasuk dalam golongan orang-orang yang fasik.
Orang yang fasik itu orang yang selalu bermaksiat, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buat renungan kita. Seberapa besar cinta kita kepada Allah dan Rasulullah ketimbang terhadap orang-orang, keluarga atau sesuatu yang kita cintai selama ini. Biar kita bisa mengukur diri bagaimana selama kita agama ini yang kita jalani. Berdasarkan rasa cinta kita terhadap Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan yang lain. Ini pas banget nih bulan Rabiul Awal. Hadisnya juga ini memang berkaitan dengan bagaimana kita berusaha menanamkan rasa cinta yang besar. Mahabbah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta sama keluarga, orang tua, anak, saudara harus. Tapi cinta kepada Allah dengan Rasulullah itu wajib. Ini yang selama ini nggak sadar kita. Tadi itu ayat. Seringkali karena kecenderungan kita, kecintaan kita terhadap orang-orang yang kita cintai, kita sering melanggar hukum Allah. Itu berarti rasa cinta kita lebih besar kepada yang lain ketimbang Allah dan Rasulullah. Kalau kita ngebela-belain mati-matian anak kita biar bisa jajan, biar bisa makan walaupun nyari rezekinya dengan cara yang haram, berarti kita lebih cinta kepada anak kita ketimbang Allah dan Rasulullah. Ini gambarannya yang paling gampang begini. Dan ini sering terjadi, sesuatu yang dianggap sepele tapi ada hukum yang kita langgar. Presiden Prabowo bermaksud ingin memberikan bantuan sosial kepada rakyat miskin yang ada di Indonesia. Program ini kemudian diperintahkan kepada Menteri Sosial. Dari Menteri Sosial turun perintahnya kepada Gubernur. Dari Gubernur perintahnya turun ke Bupati dan Wali Kota. Dari Bupati dan Wali Kota perintah itu turun ke Camat. Dari Camat turun ke Lurah. Dari Lurah turun ke RW, ke RT. Apa perintahnya? Data dengan baik dan benar warga miskin yang berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. RT RW alih-alih mendata warga miskin yang berhak mendapatkan bantuan sosial, bukan orang miskin yang didata, tapi yang didata keluarganya mulu, saudaranya. Nah ini kan berarti kita melanggar hukum agama, melanggar hukum negara. Ketika kita melakukan pelanggaran terhadap hukum agama, berarti kita lebih cinta terhadap keluarga orang lain atau siapapun yang kita cintai ketimbang Allah dan Rasulullah. Itu gampangannya begitu. Kan ini sering terjadi. Jadi bukannya ngedata benar-benar orang-orang yang miskin yang berhak mendapatkan bantuan sosial, RT malah ngedatain keluarganya, saudaranya, orang-orang tuanya. Yang salah siapa tuh? Yang salah siapa dah? Kita yang salah. Kadang-kadang RT udah benar mau ngedata orang miskin. Saudara-saudaranya kita nih pada ngomong, "Teh, lu yang bener lah. Masa orang-orang dikasih gua kagak? Gua kan saudara lu. Lu dulu jadi RT gua yang naikin. Masa orang-orang dapat bantuan saudara lu kagak? Udah kita putus persaudaraan." Ada nggak yang begitu? Tanpa sadar ada hak dan hukum yang kita langgar. Nah itu berarti kita
Kalau sudah begitu jatuhnya berarti kita lebih mencintai yang lain ketimbang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita enggak akan punya rasa cinta yang utuh dan besar kepada Rasulullah kalau kita enggak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada peribahasa begini, man la ya'rab la yarhab. Siapa yang enggak kenal maka tidak sayang. Kalau kita sering nyebut istilahnya tak kenal maka tak sayang. Nah, kita harus kenal Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang memperingati Maulid itu utamanya adalah agar dia mengenal sosok Rasulullah. Kalau dia sudah kenal sosok Rasulullah, maka dia akan tumbuh rasa cinta dan sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita beranggapan bahwa ketika orang memuji, mencintai Rasulullah secara berlebihan itu adalah pengkultusan, gulu, sesuatu yang di luar batas dalam agama. Ini kalau orang ngomong begitu, kita tanya seberapa besar kita bisa memuji sosok Nabi Muhammad, maka tidak akan pernah mampu ucapan pujian kita yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad pada hakikat kemuliaan dan kelebihan Nabi Muhammad. Jangankan kita, Allah saja di dalam Al-Quran memuji Nabi Muhammad. Begitu lebih banyak pujian Allah sampai Allah menyandarkan namanya kepada karakter Rasulullah. Ada ayat yang bunyinya wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Allah enggak bilang mulia, agung. Ini kan azimun ini ismun min asma'il husna. Nama di antara nama-nama Allah. Tapi ayat itu lafaz azimnya bukan asmaul husna. Allah sedang menjelaskan betapa mulianya karakter Rasulullah, betapa mulianya sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tuh kayak Imam Nawawi. Imam Nawawi kalau nyebut Nabi Muhammad ya asrafal khalqi, wahai semulia-mulianya makhluk. Jangan kayak orang sebelah asal nyebut nama Nabi Muhammad, Muhammad. Kita harus konsisten dengan ajaran yang dibawa Muhammad. Muhammad yang mana? Tukang cendol aja ada yang namanya Muhammad. Paling enggak Rasulullah, Nabi. Jangan Muhammad doang. Allah aja di dalam Quran enggak pernah manggil Nabi Muhammad dengan namanya. Coba dah cari ayat kalau ada Quran yang bilang ketika Allah berseru memanggil nama Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Sobek aja tuh Quran, saya tanggung jawab. Allah manggil Nabi apa? Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muddassir, ya ayyuhal mujammil. Enggak ada ya Muhammad. Kalau Nabi lain tuh Allah bilang ya Adam, ya Yahya, ya Zakaria, ya Musa. Nabi Muhammad mah enggak ada. Jangan disamain. Betul Nabi Muhammad manusia, ada syair qasidahnya Muhammadun basarun walaysa kal basari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Muhammadun basarun, Muhammad itu manusia betul secara fisik,
Walaisa kal basari, tapi enggak sama dengan manusia kayak kita nih. Bal huwa yaqutatun, bahkan Nabi itu ibarat batu permata, wan nasu kal hajar. Kita orang Nawala nih ibarat batu bata. Sama enggak permata sama batu bata? Batunya sama-sama batu, tapi nilainya beda. Kita tidur, Nabi tidur sama, tapi tidurnya polanya beda. Kalau Nabi itu digambarkan yanamu qalbuhu, yanamu ainahu wala yanamu qalbuhu. Nabi itu matanya tidur, tapi hatinya nggak pernah tidur. Hatinya selalu ingat Allah, selalu berzikir. Kalau kita tidur bagaimana dah? Ya udah semua bablas. Jangankan lagi tidur, lagi merem, lagi melek aja kita diajak ngomong kadang-kadang nggak nyambung. Ini lagi ngaji begini nih dijelasin pada melek nih, kagak pada ngerti. Udah kayak ikan bandeng mati. Kan ikan bandeng walaupun mati matanya melotot, tapi dikasih tahu nggak paham, diajak ngomong nggak nyambung. Beda sama Rasulullah. Kita makan, Nabi makan, pola makannya beda. Nabi itu nggak akan makan kalau lapar, kecuali lapar. Dan kalau makan nggak sampai kenyang. Kita makan, wayapa be makan. Kalau udah makan, itu kalau belum magic jar, bakul teguling, belum berhenti kita. Nabi keringetan, kita keringetan, tapi beda keringetnya. Ada seorang wanita namanya Ummu Sulaim. Pernah ngelihat baju Nabi, gamis Nabi penuh keringat. Itu bajunya Nabi, gamisnya Nabi diambil sama Ummu Sulaim, diperes. Keringatnya dimasukin di botol. Buat apa? Buat parfum. Karena memang wanginya lebih wangi daripada minyak misik. Dan tahan wanginya itu lama. Itu keringatnya Nabi. Kalau keringat kita, udah jawab sendiri dah, beda. Idza yamsi fis syamsi la yajidnahu. Nabi kalau jalan di terik matahari enggak ada bayangannya. Coba dah. Teori apa yang mengatakan bahwa ada benda ketika tersorot matahari langsung enggak ada bayangannya? Enggak ada. Jangankan kita, jarum nih kita taruh di lempengan matahari, ada bayangannya, tapi Rasulullah enggak ada. Kenapa? Cahaya matahari tidak lebih kuat daripada cahaya Rasulullah. Bahkan cahaya Rasulullah itu lebih kuat daripada cahaya matahari. Anta nurun fauqa nurin, anta syamsun anta badrun. Itu enggak tebang-tebang syairnya, emang benar. Rasulullah, makanya kita mesti kenal. Yuta'uhu kulla dabbatin, binatang-binatang ama Nabi tunduk. Binatang buas nih lagi ngamuk, ada onta ngamuk. Binatang ngamuk, begitu ketemu Rasulullah jinak tunduk. Kalau kita terbalik, anjing lagi tidur, kita lewat, dia bangun ngegonggong. Itu lalat kalau nemplok di badan Nabi nggak berani, meleset jatuh, malu. Nggak ada cerita itu dalam sirah ataupun riwayah lalat ketika nemplok lama di tangan Nabi nggak berani. Kalau kita itu laler pada nyarang di badan kita. Beda. Jadi kita mesti kenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita sudah kenal sosok Rasulullah, kita akan mencintai beliau, kita akan menghormati beliau. Ini sebenarnya masih banyak
tentang sosok kemuliaan Rasulullah yang mesti kita kenal berkaitan dengan bulan Rabiul Awal ini yang menjadi peringatan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekelumit yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan menambah cinta kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan satu harapan tadi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku maka dia akan berada di surga bersamaku. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa bijahihi isrif anna kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illah. Rabbana atina bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.